Halo Sobat Papers, kali ini kita coba untuk review salah satu produk terbaru dari Geek-Vape. Jadi kayaknya ini Geek-Vape lagi gencar-gencarnya mengeluarkan atomizer maupun pod dan mod. Di depan gua saat ini tuh ada produk Geek-Vape Obelix 200. Kita langsung lihat kemasannya. Di bagian depan bertampilkan tulisan dari brand Geek-Vape. Kemudian adalah tampilan dari mod atau Obelix 200 watt. Dan gua mendapatkan warna gunmetal. Seperti biasa, pastikan teman-teman mengecek keaslian produk yang teman-teman beli dengan menggesek kode yang ada di belakang, kemudian mengecek di website resminya Geek-Vape. Oke, langsung aja coba kita lihat konten yang ada di dalam kemasan Geek-Vape Obelix 200 ini. Di dalam paket penjualan kita mendapatkan satu buah device Obelix 200 watt. Kemudian kita mendapatkan satu buah kabel charging tipe Type-C. And next kita mendapatkan kartu garansi. And the last, user manual. Oke, sekarang kita coba untuk bahas device dari Geek-Vape Obelix 200. Kesan pertama gua melihat device ini adalah device yang elegan. Dan panelnya di sini itu memberikan kesan mewah dan benar-benar elegan banget. Jadi kalau kita perhatikan, dia kayak reflektor dari warna hijau yang ada di panel ini ya. Ini benar-benar memberikan kesan mewah. Dia ada di dua sisi untuk panelnya. Dan untuk device ini sendiri, ini full alloy. Kalau gue bilang ini full alloy semua bodinya. Hanya saja di bagian baterainya ini yang berbahan plastik, kayaknya plastik PVC. Tapi keseluruhan dari body si Obelix 200 ini adalah full alloy. Dan untuk ukuran device dual baterai, ini adalah device yang bisa gue bilang kecil, kemudian cukup tipis, dan kalau tidak menggunakan baterai atau baterai belum terpasang, ini termasuk device yang cukup ringan. Dan ini termasuk nyaman di genggaman. Dengan genggaman gue yang cukup besar, dengan ukuran dia yang small seperti ini masih cukup nyaman di tangan gua. Kemudian kalau kita lihat tampilan dari bagian depan si Obelix 200 ini adalah tombol firing. Tombol firingnya ini cukup nyaman ditekan. Kemudian ada layarnya sebesar 0,96 inch. Kemudian ini tombol plus minus dan ini ada logo Obelix-nya. Di sisi sampingnya di bagian panel bertuliskan Geek-Vape. Kemudian di sini ada lubang charging Type-C. Andai kata lubang ini itu bisa ditempatkan di tempat yang lebih tersembunyi, ini akan memberikan kesan lebih mewah lagi. Kemudian di sisi sampingnya juga sama seperti yang sisi sebelahnya, ini panel yang bertuliskan Geek-Vape. Dan di bagian top device ini sendiri, untuk pin konektornya ini sudah spring loaded. Dan untuk device ini sendiri ini bisa menampung atomizer sampai dengan 26 mm. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah panel untuk pengisian baterai. Modelnya dia model sliding. Dan tutupnya bisa kita lepas seperti ini. Dan ini dia menggunakan sistem kerja magnet. Jadi pada saat kita pasang seperti ini, dia akan langsung kembali sendiri. Oke, coba langsung kita isi aja baterai. Di sini menggunakan baterai 18650 sebanyak 2 piece. Kemudian tinggal kita pasang penutup baterainya dan dia akan langsung menarik sendiri. Oke, sekarang coba kita lihat informasi yang ada di layar dari Obelix 200. Di bagian atas ini ada 2 buah baterai indikator. Kemudian mode yang kita gunakan saat ini mode power. Ini adalah nilai watt yang running saat ini di 23 watt. Nilai ohm, nilai ampere, nilai voltase, dan paling bawah ini adalah puff counter. Untuk mengganti modenya, teman-teman tinggal tombol firing sebanyak 3 kali dan tinggal menggeser plus dan minusnya. Di sini modenya ada power, kemudian ada mode TC, SS, dan TCR, kemudian mode VVC, bypass, dan kembali ke mode power. Jadi modenya itu nggak banyak, ini adalah mode yang umum ada di device, itu power, TCSS, TCR, VVC, bypass, dan mode power lagi. Di sini kita coba untuk memilih ya mode power.
Kalau teman-teman sudah memilih modenya, tekan tombol firing tahan 2 detik sampai dia berubah warna. Dan di sini kita sudah berada di mode power kembali. Untuk clear path, teman-teman bisa tekan tombol firing sebanyak 3 kali. Kemudian tekan lagi firing sampai dia mengarah ke path counter, kemudian tekan minus dan dia akan berubah menjadi 0. Untuk mengaktifkan sistem penguncian atau lock, teman-teman tekan tombol plus dan minus secara bersamaan. Dan di sini akan muncul tulisan lock. Di sini kita tidak bisa lagi merubah pengaturan dari wattnya, namun kita masih bisa melakukan firing. Untuk melepasnya lagi, teman-teman tinggal tekan plus dan minus secara bersamaan lagi sampai muncul tulisan unlock, dan di sini kita sudah bisa merubah pengaturan dari watt dan juga sudah bisa melakukan firing. Untuk mengatur kecerahan dari cahaya, teman-teman bisa menekan tombol firing plus dan minus. Tekan firing, tahan, dan tekan minus untuk mengurangi kecerahan dari layar, dan tekan plus untuk menambah kecerahan dari layar. Untuk mengaktifkan mode still, teman-teman tekan tombol firing plus dan minus secara bersamaan. Dan di sini mode stillnya sudah aktif. Layar mati, tapi kita tetap masih bisa melakukan firing. Dan untuk mengembalikan lagi atau menonaktifkan mode stillnya, teman-teman tekan tombol firing dan plus minus secara bersamaan lagi. Dan ini akan kembali ke mode sebelumnya. Sebagai perbandingan ukurannya, di sini gue coba bandingkan Obelix 200 dengan Fupu Drag 3. Kalau kita lihat dari lebar tampilan depannya kurang lebih hampir sama, tapi untuk secara tingginya memang lebih tinggi di Fupu Drag 3. Kemudian kalau secara lebarnya kita bandingkan, lebarnya kurang lebih sama antara Fupu Drag 3 dan Obelix 200. Kemudian di sini gue coba bandingkan antara Obelix 200 dan Aegis Legend 2. Secara lebar kurang lebih hampir sama dari tampilan depan, namun secara tinggi memang lebih tinggi untuk si Aegis Legend 2. Kemudian kalau secara lebar jauh lebih lebar Aegis Legend 2. Sebelum kita vaping, gue coba untuk tunjukkan tampilan dari Geek Vape Obelix 200 dengan menggunakan beberapa atomizer. Ini adalah tampilan dari Obelix 200 di pairing dengan menggunakan RDA Drop V15. Next, ini adalah tampilan dari Obelix 200 gue pairing dengan menggunakan Wotovo Troll X RTA. Next, ini adalah tampilan dari Geek Vape Obelix 200 gua pairing dengan menggunakan Tauren Solo Single Coil. And the last, ini adalah tampilan dari Obelix 200 gua pairing dengan menggunakan ZRDA by Geek Vape. Oke, tadi kita sudah lihat lebih dekat tampilan dari si Geek Vape Obelix 200. Saatnya untuk kita jajal bagaimanakah performa yang diberikan oleh Geek Vape Obelix 200 ini. Sebelum kita vaping, kita coba untuk tes firingnya dulu seperti apa. Di sini gua menggunakan RDA Dual Coil Z RDA by Geek Vape. Kemudian untuk nilai ohmnya di 0,18 ohm dan coba kita running di 80 watt. Kita coba untuk tes firing dulu. Oke. Oke, di firing awal dia memang agak delay, dan ini biasanya di firing pertama memang seperti itu karena dia butuh untuk ramp up ya. Tapi biasanya di firing kedua itu dia langsung jos sih. Nah ini di firing kedua, ketiga selanjutnya itu dia sudah langsung respon, dan ini cukup oke sih untuk firingnya. Wow, ini benar-benar tebal banget loh. Oke, langsung coba kita jajal untuk Obelix 200. Powernya oke sih ini.
Yang gue rasakan di sini power 80 wattnya ini dia adalah power yang 80 watt real sih. Walaupun dia tidak memberikan pilihan yang beraneka ragam untuk variable wattage-nya, tapi untuk 80 wattnya di sini ini termasuk oke loh ini. Secara power ini oke sih, Oblix 200. Ini benar-benar memberikan power yang benar-benar real. Kemudian secara RAM up oke lah di tahap awal. Firing memang dia agak delay ya, tapi di firing berikutnya setelah firing yang pertama itu dia langsung nge-boost kok. Hanya RAM up pertamanya saja memang dia agak delay, tapi itu nggak ngaruh lah untuk yang firing pertamanya. Tapi ini agak kerasa hangat memang karena memang bodinya dia full alloy, jadi panas dari baterai itu lebih kerasa di tangan kita. Tapi ini kalau menurut gua sih masih nyaman sih panasnya. Kalau kita pakai chain vaping sudah pasti akan lebih berasa hangat ya. Oke, langsung aja kesimpulan untuk si GeekVape Oblix 200 ini. Secara penampilan device ini oke banget device. Ini elegan, kemudian ini keren banget. Dengan ukurannya yang slim, kemudian full alloy, ini memberikan kesan semakin keren ini device. Ini sudah pasti ini keren banget device. Kemudian secara build quality-nya no complaint sama sekali. Ini keren banget. Dengan panelnya di sini itu memberikan kesan yang semakin mewah untuk si Oblix 200 ini. Kemudian secara power, ini powernya oke ya. Walaupun dia memberikan pilihan untuk function dari menunya itu nggak terlalu banyak atau ya normal lah, bisa dibilang normal seperti mode lainnya. Tapi di sini gue bisa merasakan untuk 80 wattnya itu adalah 80 watt real yang biasa gue pakai di device lainnya. Karena bodinya dia full alloy, jadi ini kalau kita pakai untuk chain vaping memang agak berasa lebih hangat. Tapi ini masih nyaman sih di genggaman kita. Walaupun masih agak kerasa hangat ya, masih oke lah untuk hangatnya. Kemudian dengan ukurannya dia yang lebih kecil, small nih ya. Dan ini kalau gue bilang ini lumayan tipis untuk device Oblix 200 ini, tapi ini masih benar-benar nyaman di genggaman kita. Dengan genggaman gue yang lumayan besar, tapi ini gue masih merasa nyaman untuk menggenggam si Oblix 200 ini. Kemudian untuk GeekVape Oblix 200 ini sendiri sudah ada di pasar online Indonesia dengan range harga sekitar 500 sampai dengan 520 ribu rupiah. Itu hanya modnya saja. Kalau gua cek sih untuk pasar Indonesia itu kebanyakan dijual hanya modnya saja. Sementara kalau teman-teman mengecek di websitenya GeekVape itu dijual satu paket ya, kit dengan atomizer Oblix kalau nggak salah ya namanya. Jadi kalau pasar Indonesia itu memang hanya untuk produk modnya saja yang ada. Untuk link penjualan seperti biasa, gua akan cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa mengecek kolom deskripsi untuk link penjualannya. Secara overall, gua puas dengan GeekVape Oblix 200 ini. Walaupun gua merasa ada satu poin yang gua anggap menjadi poin minus, yaitu di bagian panelnya ini meninggalkan jejak dari sidik jarinya kita atau fingerprint. Jadi pada saat kita pakai itu akan ada seperti jejak jari yang menempel di panelnya sendiri. Jadi panel ini memberikan kesan elegan, tapi panel ini juga yang memberikan kesan kotor. Walaupun kalau bisa kita lap seperti ini atau pakai tisu dia akan hilang, tapi begitu kita pegang lagi seperti ini akan menempel jejak atau sidik jarinya kita. Oke, begitu aja kesimpulan saya untuk si GeekVape Oblix 200 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman senang video ini, silahkan like video ini dan subscribe agar channel ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.